Oke, selamat datang. Jadi hari ini kita akan belajar buat program untuk mencari FPB dan KPK dari dua buah bilangan ya. Mungkin kalian di sini ada yang lupa konsepnya gimana FPB dan KPK. Saya akan review sedikit ya. Jadi kita misal nanti punya dua bilangan yang kita simpan di variabel A dan B. Misal kita nanti inputkan A-nya ini 14 dan 28 ya. FPB itu yang gimana sih? FPB itu bilangan terbesar. Ya, bilangan terbesar. Oh, sebelumnya singkatannya dulu. FPB itu faktor persekutuan terbesar, kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Jadi intinya FPB itu bilangan terbesar yang dapat membagi kedua bilangan ini sampai habis. Bilangan terbesar ya. Jadi misal kita cari dari 1, ini kan bisa bagi 14 dibagi 1 habis, 28 dibagi 1 habis. Tapi 1 bukan bilangan terbesar. Jadi kita cari lagi 2. 2 masih bisa ya. 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kalau kita udah ketemu terbesar, misal kita langsung ke 7 ya. Ini kan bisa ya, 7 bagi 14 bagi 7, 28 bagi 7, habis ya. 14 bagi 7 sama dengan 2, 28 bagi 7 sama dengan 4. Habis ya. Tapi itu bukan merupakan terbesar. Jadi kita harus cari sampai terbesar. Terbesarnya di sini ada 14. 14 bagi 14, 1. 28 bagi 14, 2. Nah, 14 ini merupakan bilangan terbesar yang bisa membagi kedua bilangan ini sampai habis. Nggak ada sisanya ya. Jadi kita harus buat program untuk mencari ini sampai ketemu yang paling besar 14. Itu FPB. Kalau KPK gimana? Kalau KPK kita harus cari sebuah bilangan yang merupakan kelipatan dari kedua bilangan ini. Ya, kelipatan yang merupakan sebuah bilangan yang merupakan kelipatan dari dua buah bilangan ini. Tapi harus kelipatan yang terkecil. Oke, otomatis kalau gitu kita nggak mungkin mulainya dari 1 dong. Kalau 1, gimana caranya 14 ini ngasilin 1? 14 atau 28 ini ngasilin 1? Nggak mungkin kan? Kita mulai dari minimal 28. Minimal, karena kalau kita mulai dari 14 juga gimana caranya 28 bisa ngasilin 14? Nggak bisa kan? Jadi kita mulai dari 28 minimal. Nah, 28 ini apakah merupakan kelipatan 14? Ya, kelipatannya ya. Karena 14 dikali 2 sama dengan 28. Nah, 28 ya otomatis merupakan kelipatannya dari 28 itu sendiri. Oke, kita coba contoh lain ya. Misal 6 ini, A-nya ini 6, B-nya 9. Berapa KPK-nya? Oke, tadi ya, kita nggak mungkin mulai dari 1 ya. Kita pasti mulai dari minimal 9. 9 kelipatannya 6 bukan? Bukan ya. Tapi 9 kelipatannya 9. Tetap aja nggak bisa. Kita bakal coba terus sampai nanti ketemu 18. Ini kita coba terus ya. 18 kelipatannya 6 bukan? Kelipatannya ya, karena 6 dikali 3 sama dengan 18. 9 18 itu kelipatannya 9 bukan? Kelipatannya ya, karena 9 kita kali 2 sama dengan 18. Jadi KPK dari ini itu 18. Kalau FPB-nya dari dua bilangan ini berapa? 3 ya. Karena 3 yang bisa membagi habis kedua bilangan. Dan ini merupakan bilangan terbesar. Oke, ini merupakan konsep dari FPB dan KPK. Sekarang kita coba buat programnya.
Oke, kita mulainya dari FPB dulu aja. Jadi kita akan buat program untuk menampilkan FPB dan KPK ya. Oke, kita mulai dari inputnya integer, kita buat di variabel A sama B, terus kita in A, terus in B. Kita di sini cout juga supaya jelas ya. Oke, ini untuk input. Lalu kita masuk ke FPB dulu. Kita mulai FPB ya. Oke, jadi kan tadi kita lihat, kita mulainya dari angka terkecil sampai terbesar, nanti kita ketemu terbesarnya ya. Nah, sampai kapan kita harus berhenti jalanin loop ini kalau kalian dari terbesar? Kalau kalian nyari yang FPB, otomatis kalian harus mulai dari 1, terus berhentinya sampai di nilai terkecil dari 2 variabel ini ya. Nah, kalau gitu, kalian harus, misal kalian tadi sampai di 3. Oh, kita sampai di misal 2 ya. Otomatis kita harus catat 2 ini di sebuah variabel. Setelah itu sebagai terbesar sementara ya. Jadi kita simpan di variabel max gitu misalnya. Lalu kita harus lanjut lagi ngecek kalau misalnya udah sampai 14, terus sampai 14 terus kita nggak nemu lagi. Berarti yang di variabel max kita keluarin. Tapi saya punya cara yang lebih efektif, yang lebih simple. Jadi kita akan mulai hitung dari terbesar. Begitu ketemu angka pertama yang bisa membagi kedua bilangan, otomatis itu merupakan bilangan terbesar. Oke, jadi saya ulangi ya. Kita mulai carinya dari angka terbesarnya. Oke, jadi di sini I, kita mulainya dari terbesarnya. Boleh A atau B. Tapi sebenarnya kalau misal kita tadi pakai yang contoh ini, kita mulainya dari 14. Kita nggak mungkin mulai dari 28. Karena 14 itu nggak mungkin bisa dibagi habis dengan bilangan yang lebih besar dari 14. Otomatis kita harus cari minimal dari kedua bilangan ini. Yang angka terkecil dari dua bilangan ini. Dari dua variabel ini. Maaf. Nah, kita cari ya. Atau sebenarnya kalian juga bisa tanpa nyari itu. Kalian nggak perlu nyari itu juga bisa. Oke, jadi kita cari aja. Jadi kita carinya dari yang terbesar ya. Dari salah satu variabel ini ya. Kita mulai aja dari A. Ini bebas, kalian boleh A, boleh B, sama aja. Sampai berapa? Sampai kapan loop ini jalan? Selama I ini lebih besar sama dengan 0. Oh, I ini lebih besar dari 0. I ini nantinya sebagai pembagi itu ya. Terus di sini kita minus 1. Setelah itu kita if. Apa yang di if di sini? Kan kalau FVB kita harus bisa bagi kedua bilangan ini sama sebuah bilangan toh. Jadi kita if harus habis ya. Berarti A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. Karena harus kedua bilangan habis dibagi sama I. Kalau misal dua-duanya habis dibagi I, habis dibagi I. Berarti kan itu merupakan FPB ya.
langsung FPB ya. Kalau kita dari terbesar, kita mulainya dari bilangan maksimalnya, terus kita turun terus, begitu ketemu pertama itu pasti merupakan faktor terbesar ya. Oke, jadi langsung kita see out. Kita see out I. Terus kita endline. Endline ini buat kita enter ya. Ini kita kasih keterangan juga supaya lebih jelas. Oke, setelah ini jangan lupa kita break. Apa break itu? Udah pada tahu ya, break ini supaya kita keluar dari loop ini. Kita keluar dari loop yang pertama. Jadi kalau misalnya kita masuk sini terus kita break, ya kita udah berhenti loop ini meskipun syarat ini masih terpenuhi. Oke, ini simple ya buat FPB cuman kayak gini. Sekarang buat KPK. KPK otomatis kita juga pasti pakai for. Kita buat aja I. Kan KPK ini terkecil ya. Jadi kita juga mulai hitungnya dari yang kecil. Supaya begitu ketemu pertama, itu merupakan, kalau KPK ini kan faktor persekutuan terkecil. Kita harus mulai dari salah satu variabel juga ya. Sampai berapa? Ini sampai kapanpun, sampai kita ketemu kelipatan persekutuannya. Jadi kita tambah terus, syaratnya kita hilangin aja. Tapi titik komanya tetap harus ada 2 di sini. Nanti kita keluarnya pakai break. Nah, di dalam sini kita cek apa? Kita cek. Kita kembali ya, kita lihat konsepnya ya. Kita bakal bagi sebuah bilangan ini sama dua-duanya. Kalau sampai dua-duanya ini bisa membagi ini habis, artinya itu merupakan KPK ya. Jadi kebalikan dari FPB. Jadi ini I yang dibagi sama A. Itu harus habis. Dan I dibagi B itu harus habis juga. Nah, kalau misal ketemu, ya udah kita langsung aja. Nih, kita langsung aja see out I-nya berapa. Soalnya I itu pasti merupakan KPK-nya. Terus jangan lupa kita break supaya kita keluar dari loop. Oke, jadi ini konsep untuk FPB, ini konsep untuk KPK. Sekarang kita coba jalanin programnya. Kita input A berapa? Kita pakai contoh yang di sini ya, 6 sama 9 dulu ya. A berapa? 6. B berapa? 9. KPK-nya 3. FPB-nya 3. KPK-nya 18. Bener ya? Sekarang kita coba bilangan yang agak susah. 11 sama 13 ya. Ini FPB-nya berapa? 1 ya. Soalnya nggak ada yang, selain 1, nggak ada yang bisa bagi bilangan ini. KPK-nya berapa? Ya, ini KPK-nya besar ya. KPK-nya itu 13 kali 11. 143. Ini ya, FPB-nya 1, KPK-nya 143. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar membuat program untuk menghitung FPB dan KPK. Kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sebisa mungkin pasti saya jawab.